Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah live streaming Galilea Community of Christ. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi saya percaya ada kekuatan Tuhan dan ada kesehatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita menyembah Tuhan yang omnipresence. Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama di kesempatan yang baik di pagi hari ini, di awal bulan kita bersyukur bisa masuk dalam bulan yang baru di bulan Juni ini. Kalau kemarin ditolong, kita percaya di bulan yang baru ini Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudara. Maka pagi hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan, kita meresponi ibadah dengan baik dan benar. Kita siapkan hati kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun saat ini kami masih terbatas tidak berjumpa secara langsung, tapi kami percaya bahwa hadirat Allah ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah live streaming Galilea Community of Christ, kami percaya Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, kami memberikan pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami. Maka Roh Kudus jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, dan kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia, karena kita percaya hanya bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Denganmu Tuhan kami sanggup Tuhan, denganmu Tuhan ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. GCC, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, angkat pujianmu, angkat suaramu, katakan tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Gereja Tuhan sama-sama panggil namanya Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama mari jemaat Tuhan, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, katakan ku kan berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan,
anugerah bagiku semua. Katakan denganmu Tuhan, haleluya. Bukan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, sebab Dia Raja yang layak terima segala pujian. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, percayalah, Dialah gembala kita yang baik, Dia Bapa kita yang baik. Kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dan kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama yang percaya angkat suaramu, katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama gereja Tuhan, Galleria Community of Christ, sama-sama katakan, ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, sama-sama angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, kami percaya kemenangan Dia berikan. Kami bersyukur. Haleluya, kami tinggikan selama-lamanya. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Allah kami yang setia. Haleluya, senang bagimu Tuhan. Mulia namanya, agung perbuatannya. Oh Tuhan, Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia. Biarkan surga menikmati setiap pujian penyembahan setiap kita. Jangan batasi hadirat Tuhan dengan ruang dan waktu, karena hadiratnya tidak terbatas untuk setiap kita saat ini. Jika saat ini kau sakit, mulai declare, percaya oleh kuasa darah bilur-bilurnya kau telah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Sama-sama gereja Tuhan, katakan ku angkat pujian. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih. Mari jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu sama-sama, angkat suaramu, katakan ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Katakan di hadirat-Mu dekat hati-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan. Sama-sama sekali lagi katakan ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu.
kasih-Mu. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia yang Kau berikan pada kami di pagi hari ini. Kau bukan saja mau menjadi Bapa yang baik bagi kami, menjadi gembala dan menjadi Tuhan bagi kami, tetapi Engkau mau menjadi sahabat yang setia bagi kami. Engkau mau supaya kami bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan Engkau, mengingatkan Engkau akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau mau supaya kami mengingatkan Engkau akan janji-Mu kepada kami, di mana Engkau telah berjanji kepada kami, Engkau tidak akan murka lagi kepada kami, Engkau tidak akan menghardik kami lagi, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada kami. Perjanjian damai-Ku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Engkau bagi kami. Dan kini kami mau duduk diam, menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Kita yang percaya bahwa setiap kita mendengarkan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dikuatkan. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Apa kabar? Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dalam siaran online dari GCC. Walaupun dari jauh saya selalu berdoa supaya saudara sehat-sehat selalu, seperti juga jiwamu sehat-sehat, supaya pagi hari ini kita bisa bersama mendengar firman Tuhan. Apakah engkau siap diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling dikasihi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar menemukan jawaban dari pertanyaan kebanyakan orang Kristen yang masih bertanya, kalau Tuhan tahu segala sesuatunya, kenapa kita harus meminta kepadanya? Kenapa kita harus memberitahu Tuhan apa yang kita mau, apa yang kita perlukan? Dengan kata lain, kalau Tuhan tahu segala sesuatunya, kenapa kita harus berdoa? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan di mana kenapa kita tetap harus berdoa, saudara harus mengerti dahulu bagaimana sifatnya Tuhan. Kalau saudara mengerti bagaimana sifatnya Tuhan, saya percaya kau juga akan mengerti kenapa kita tetap harus berdoa. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Allah berkata, ingatkanlah aku. Wow. Pertanyaan saya, mengapa Allah minta diingatkan? Apakah Allah pelupa? Apakah Allah pikun? Apakah Allah punya problem yang sama dengan kita yang punya memori yang terbatas? Tidak. Tapi kenapa Allah minta diingatkan? Ingat prinsipnya. Allah Maha Tahu, omniscience. Allah Maha Kuasa, omnipotent. Allah Maha Hadir, omnipresent. Tapi kenapa Allah minta diingatkan? Nah, sebelum kita menjawab kenapa Allah minta diingatkan, Anda mesti ingat cerita tentang Sodom dan Gomora. Sebelum Allah mengambil keputusan untuk memporak-porandakan kota Sodom dan Gomora, Alkitab mencatat bahwa Abraham sedang duduk-duduk di pintu kemahnya
dalam perjalanan Allah ke Sodom dan Gomora, Tuhan bersama dua malaikatnya mampir ke tempatnya Abraham. Kemudian Abraham menyambut mereka, makan minum. Setelah selesai mereka makan minum, Allah menyuruh kedua malaikatnya ke Sodom dan Gomora, dan disitulah ketika Allah sedang berdua dengan Abraham, Allah menyampaikan kepada Abraham apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Haleluya. Jadi Tuhan bilang, baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak melihat. Pertanyaannya, kenapa Allah mau melihat? Kalau Allah tahu segala sesuatunya, kenapa Allah harus melihat? Seperti yang kita ketahui, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Lalu kenapa Allah harus turun melihat keadaan Sodom dan Gomora? Apakah Sodom dan Gomora seperti yang dikeluh kesahkan orang atau tidak? Kenapa? Kenapa Allah mau minta diingatkan? Apakah Allah pelupa? Apakah Allah pikun? Atau Allah mempunyai memori yang terbatas seperti kita, sehingga Allah mau minta diingatkan? Tidak. Sebab sesungguhnya Allah mau dan Allah senang apabila kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Saat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu merupakan suatu kesukaan buat Tuhan. Ini merupakan suatu kesenangan buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta diingatkan, bukan berarti Tuhan pelupa. Tidak. Tetapi Tuhan mau, bukannya Dia menjadi gembala yang baik bagi kita, bahkan bukan menjadi Tuhan bagi kita, tetapi Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita bertanya, kalau begitu, apa tujuannya Tuhan memberitahukan rencananya atas kota Sodom dan Gomora kepada Abraham? Tuhan bisa aja turun langsung menuju Sodom dan Gomora. Dia Maha Tahu. Kalau dia tahu, untuk apa dia harus tanya lagi kepada Abraham untuk supaya dia bisa berkomunikasi? Dia Maha Tahu. Dia bisa langsung menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi kenyataannya bahkan dia turun, mampir di tempat Abraham, bahkan berkomunikasi dengan Abraham. Kenapa? Kalau kita pelajari sifatnya Tuhan, dan kita mengerti apa isi hatinya Tuhan, Tuhan bukan mau menghukum, tetapi Tuhan mau menyelamatkan. Itulah isi hati Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk bisa berperkara, untuk ikut campur tentang Sodom dan Gomora, sehingga Abraham bahkan bisa bertawar-menawar, berkomunikasi dengan dia, sehingga Abraham berkata, jika sekiranya ada 50 orang benar bersama orang fasik di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan melenyapkan Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, tidak, aku tidak akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora karena 50 orang itu. Kemudian Abraham
tawar lagi. Kalau ada 45 orang benar di sana, kalau ada 40 orang benar di sana, kalau ada 35 orang benar, kalau ada 30 orang benar, kalau ada 20 orang benar, kalau ada 10 orang benar di sana, apakah engkau akan melenyapkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, aku tidak akan melenyapkan Sodom dan Gomora karena ada 10 orang yang benar. Wow, luar biasa. Tuhan mau diingatkan, bukan berarti Tuhan pelupa, tidak. Tuhan mau diingatkan karena Tuhan mau supaya kita bisa berkomunikasi, bisa memberi ingatkan kepadanya, dan Dia sangat senang apabila kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Seperti yang kita tahu, Abraham punya pengaruh yang sangat baik terhadap Allah, di mana kita tahu bahwa doa syafaatnya Abraham telah menyelamatkan keponakannya yang bernama Lot dari Sodom dan Gomora. Jadi, Tuhan senang diingatkan bukan karena Tuhan pelupa, tetapi Tuhan senang diingatkan karena sesungguhnya Dia mau supaya kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Tuhan mau diingatkan. Kita tak harus ingat baik-baik. Ini merupakan sifatnya Tuhan. Tuhan senang diingatkan. Itu sebabnya kita harus mengingatkan Dia. Kita diciptakan serupa segambar Tuhan. Seorang istri tentu akan senang kalau suaminya setiap hari bisa berkata, sayang, I love you. Istrinya pasti senang, karena ini merupakan suatu keadaan atau suatu yang spesial yang disampaikan oleh suaminya. Istri siapapun juga pasti akan merasa senang. Tetapi sayangnya banyak di antara suami-suami akan bilang, wah, saya mah cukup dulu waktu pacaran, saya udah sering ngomong sama dia, I love you. Sekarang mah udah aja lah. Masa dia nggak tahu sih kalau saya mencintai dia? Dia pasti tahu, jadi cukup dah. Saya ngomong satu kali aja. Seharusnya istri saya sudah tahu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan senang diingatkan. Itu sebabnya Tuhan memberikan 7 hari raya untuk bangsa Israel. Kenapa? Supaya bangsa Israel selalu mengingat Dia. Dan Tuhan senang apabila Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang spesial buat bangsa Israel, sehingga mereka selalu mengingatkan Dia. Haleluya. Di dalam Alkitab ada suatu kisah yang cukup menarik, yaitu kisah tentang Yakub. Yakub punya 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Yakub tidak mencintai Lea, tetapi Yakub mencintai Rahel. Dari Lea, Yakub punya beberapa orang anak. Sedangkan Rahel mandul. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan Allah ingat kepada Rahel. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 30 ayat 22-24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anaknya itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Apakah Allah lupa sama Rahel? No. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Allah ingat permohonan Rahel dan Allah
mengabulkan permohonannya, Allah memberikan seorang anak kepada Rahel. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, di dalam Kejadian 30 ini, Alkitab tidak pernah mencatat secara spesifik Rahel pernah berdoa kepada Tuhan untuk minta anak. Bahkan yang ada adalah Rahel minta anak kepada Yakub. Rahel bilang kepada Yakub, kalau aku tidak punya anak dari engkau, lebih baik aku mati saja. Lalu jawab Yakub, wah, emangnya aku Tuhan yang menutup kandunganmu? Jadi sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Kalau kita lihat di ayat 23, di sini dicatat sesuatu yang luar biasa di mana Allah mendengarkan permohonan Rahel. Kapan Rahel bermohon kepada Tuhan? Ketika dia berdoa. Waktu Allah mendengarkan permohonan Rahel, Allah membuka kandungannya dan Allah memberikan seorang anak yang bernama Yusuf. Jadi sekali lagi, Allah suka sekali diingatkan. Itu sebabnya kita harus tetap berdoa, berperkara dengan Tuhan, ingatkan Tuhan akan janji-janjinya, karena Tuhan senang diingatkan. Ketika kita mengingatkan Tuhan, percayalah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Janjinya akan digenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Satu hal yang pasti, kalau saudara masih ingat tentang kisah Nabi Nuh, setelah kejadian air bah melanda dunia, sebagaimana kita ketahui, waktu air bah mulai surut, Allah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dan sepasang-sepasang hewan di dalam sebuah bahtera. Nah, bahtera Nuh kita tahu merupakan gambaran Tuhan Yesus. Diceritakan di dalam Alkitab, ketika air bah mulai surut, bahtera Nuh terkandas di atas gunung Ararat. Nah, hari di mana bahtera Nuh terkandas di gunung Ararat merupakan hari yang sama dengan hari Tuhan bangkit dari kematian. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Arar artinya kutub. Ararar artinya kutub diubahkan menjadi berkat. Jadi dalam bahasa Ibrani, Arar artinya kutub. Ararar artinya kutub diubahkan menjadi berkat. Nah, kita tahu bahwa hari di mana bahtera Nuh terkandas di atas gunung Ararat merupakan hari yang sama dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kabar baik buat kita orang yang percaya. Tuhan diserahkan karena pelanggaranmu. Yesus dibangkitkan oleh karena pembenaran. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi kita yang percaya sama Yesus, semua dosa kita sudah diampuni. Kita sudah menjadi orang yang benar. Dan semua kutuk yang ada di dalam kami sudah diubahkan menjadi berkat yang besar di dalam hidup. Haleluya. Kemudian setelah air surut, Abraham turun dari bahtera dan Abraham membuat bahtera. Nah, pada saat itu Yesus membuat perjanjian dengan Abraham. Bagaimana perjanjiannya? Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada air lagi
tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian aku dan bumi. Jadi Allah menaruh busur, supaya Allah mengingat akan janjinya kepada aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu nampak di atas awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi Allah berjanji bahwa tidak ada lagi air bah yang akan memusnahkan seluruh bumi. Dan jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi, kalau kita perhatikan kembali, di ayat 14 dikatakan, apabila kemudian kuadakan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku. Jadi kalau ada busur di awan, Allah akan ingat perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Tidak akan ada lagi air bah yang menghukum dunia. Ini kejadian waktu zaman Nuh. Nah, Yesaya mencatat, Allah berkata begini, keadaan ini bagiku sama seperti pada zaman Nuh. Pertanyaan saya, keadaan mana yang buat Allah sama seperti zaman Nuh? Jadi Allah berkata bahwa ada satu keadaan yang sama seperti keadaan di zaman Nuh. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 9 dan 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah, firman Tuhan yang mengasihi aku. Nah, keadaan ini bagiku sama seperti pada zaman Nuh. Keadaan yang bagaimana? Tadi dalam ayat 54 kita sudah baca. Nah, sebelum ayat 54, Yesaya 53. Betul? Sebelum Yesaya 54, Yesaya 53. Nah, kalau kita perhatikan dan kalau kita baca baik-baik seluruh ayat 53, semuanya menceritakan tentang keadaan Yesus waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Nah, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Allah menghukum semua dosa manusia di tubuhnya Yesus. Pada zaman Nuh, Allah menghukum dosa manusia dengan air bah. Dan Allah bersumpah tidak akan ada lagi air bah untuk menghukum dunia. Nah, keadaan yang sama, waktu Allah menghukum semua dosa manusia di tubuhnya Yesus,
Allah bersumpah, aku tidak akan murka dan menghardik engkau lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah goyah daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi kejadian ini bagiku sama seperti pada zaman Nuh. Nah, kalau saya tanya, apa tandanya Tuhan membuat janji dengan Nuh? Pelangi. Jadi tandanya adalah pelangi. Nah, berbicara tentang pelangi, kalau kita melihat pelangi biasanya kalau setelah habis hujan, sore-sore, biasanya di awan akan nampak pelangi. Atau mungkin Anda bisa lihat di dalam pesawat, kalau Anda sedang naik pesawat, Anda bisa lihat dari kaca di awan, sering ada pelangi. Kalau zaman dulu kita melihat pelangi, paling kita cuma lihat kok warna-warna indah dan bagus. Tapi kalau sekarang, ketika saya melihat pelangi, saya jadi ingat, wah, itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Dan saya langsung ingat begini, saudara juga boleh berkata yang sama. Tuhan, aku bersyukur. Semua dosaku sudah engkau tangguhkan di tubuh anakmu. Dan engkau bersumpah kepada kami, engkau tidak akan murka lagi sama saya. Engkau tidak akan menghardik lagi sama saya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi aku. Hari ini, aku percaya, aku bukan lagi orang yang berdosa, tetapi aku adalah anak yang paling engkau kasihi. Haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi, Tuhan senang diingatkan. Bukan berarti Tuhan pelupa, tidak. Tetapi Tuhan senang diingatkan. Kalau Anda masih ingat kejadian waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, Alkitab mengatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 23 dan 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Jadi dikatakan, waktu bangsa Israel berseru-seru, mereka mengerang. Ketika mereka mengerang, Allah ingat, Allah mendengar. Allah ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Allah melihat bangsa Israel dan Allah memperhatikan mereka. Pernahkah Anda merasa, atau pernah dalam suatu keadaan Anda merasa sangat berat, Anda merasa sangat tertekan, sehingga momen yang dimana Anda merasa Anda sudah nggak bisa ngomong apa-apa, Anda udah nggak bisa berdoa, tapi tiba-tiba terjadi terlintas, Anda cuma bisa bilang, ya Tuhan, ya oh my God. Ketika sesuatu yang terjadi di depan Anda cuma bisa bilang, ya Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu sama saudara, itu pun sudah merupakan bentuk daripada doa. Tapi bukan berarti saya mengajar Anda berdoa cuma mengatakan ya Tuhan lah ya. Kalau saya ngajar demikian, itu bukan demikian loh. Kalau Anda cuma berdoa ya Tuhan, berarti Anda yang malas tuh namanya. Ini cuma buat orang yang dalam keadaan spesial. Jadi
Saya cuma mau kasih tahu bahwa ketika kita berdoa, sesungguhnya kita mengingatkan Tuhan. Dan Tuhan akan ingat dan akan apa yang telah anaknya lakukan di atas kayu salib. Dia ingat janjinya dan dia akan turun tangan untuk menolong saudara. Haleluya. Jadi sekarang kalau saya tanya, bagaimana caranya untuk kita mengingatkan Tuhan? Bagaimana caranya kita mengingatkan Tuhan? Dengan cara berdoa. Betul? Kita lihat dalam Bilangan 10 ayat 9 dikatakan demikian. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Jadi Allah berkata kepada bangsa Israel, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat oleh Tuhan Allahmu dan kamu akan diselamatkan. Nah, kata nafiri di sini, di dalam versi King James artinya adalah, terjemahannya adalah trompet. Ya, pada zaman itu trompet yang mereka gunakan terbuat dari tanduk domba jantan, yang disebut juga dengan sangkakala atau lamb horn. Nah, bagaimana caranya mereka mendapatkan tanduk domba jantan? Untuk mendapatkan tanduk domba jantan, berarti ada domba jantan yang harus dikorbankan. Ada domba jantan yang dipersembahkan. Dan ada domba jantan yang mati, kemudian mereka ambil tanduknya dan mereka buat menjadi sangkakala. Dan seperti tadi dikatakan kepada bangsa Israel, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan engkau, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh-musuh. Nah, saya mau kasih tahu bahwa perjanjian lama merupakan bayangan atau gambaran tentang Tuhan Yesus. Demikian juga kematian domba jantan merupakan gambaran daripada kematian Tuhan Yesus. Jadi, ketika bangsa Israel meniup sangkakala, artinya ada domba jantan yang dipersembahkan. Dengan kata lain, waktu sangkakala ditiup, mereka mengingatkan Tuhan bahwa mereka memberitakan kematian Tuhan. Dan Tuhan mendengar, Tuhan ingat, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka daripada musuh-musuhnya. Haleluya. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan kematian Tuhan hari-hari ini? Bagaimana caranya kita memberitakan kematian Tuhan hari-hari ini? Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah sangkakala saudara yang sesungguhnya. Wow. Setiap kali kita beribadah di tempat ini, ketika saudara mengangkat roti, saudara minum dari cawan ini, saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Ini sangat powerful sekali kalau saudara mengerti artinya. Bahkan Tuhan bilang kepada bangsa Israel, ini perjanjian lama merupakan gambaran. Apabila kamu berperang di negerimu melawan musuhmu yang menyesakkan, engkau harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat
di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan kalian daripada yang jahat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara memberitakan kematian Tuhan hari ini? Perjamuan kudus. Alkitab mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kalau perjanjian lama dikatakan ketika mereka meniup sangkakala, ketika saudara memberitakan kematian Tuhan, Tuhan ingat sama kamu. Jadi bukan Tuhan lupa sama kamu, tetapi Tuhan senang diingatkan. Haleluya. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat 19 dikatakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Wow, Tuhan senang diingatkan. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Sehingga Tuhan mengingat, dan Tuhan ingat kepada kita semua. Dan Dia mengatakan, aku akan membebaskan kamu dari musuh-musuhmu yang menyesatkan saudara. Itu sebabnya kalau hari ini Anda sedang sakit, bangun dari tempat tidur, ambil roti, ambil anggul, lakukan perjamuan kudus, beritakan kematian Tuhan, ingatkan Tuhan. Tuhan, 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, Engkau tertombak tertikam, Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Haleluya. Kita ingatkan Tuhan. Tuhan mau diingatkan. Kalau seandainya hari ini usaha pekerjaan kamu sedang bermasalah, usahanya mengalami kegagalan, engkau kerja apa saja gagal, engkau buka ini, engkau kerja ini, semua gagal. Bahkan mungkin engkau merasa, mungkin dalam diriku ada kutuk barangkali, tapi seharusnya bagi kita orang Kristen, mestinya sudah tidak ada kutuk dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ambil perjamuan kudus, lakukan, angkat roti, ingatkan Tuhan, berperkara kepada Tuhan, kemukakan kepada Tuhan. Tuhan, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Engkau telah menjadi terkutuk di atas kayu salib. Sebab firman-Nya mengatakan, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Engkau yang mati di atas kayu salib, sesungguhnya kami yang harus menanggung semua kutuk, tetapi Engkau telah mengambil alih, Engkau yang menanggung semua kutuk kami di atas kayu salib. Sehingga hari ini tidak boleh ada satupun kutuk yang ada di dalam hidup kami. Tetapi berkatlah yang dari Engkau, yang akan Engkau curahkan buat kami, anak-anak yang Engkau kasih. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati semua usaha pekerjaan kami. Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada, tempat yang kami injak, semuanya Engkau berkati. Engkau buat menjadi berhasil. Engkau buat apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil. Engkau buat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Haleluya. Semua berkat-Mu Engkau curahkan kepada kami, karena kami percaya kami hidup bukan hanya berkat yang tergantung dengan keadaan di dalam dunia ini, tetapi kami hidup berdasarkan berkat yang Engkau curahkan dari kerajaan surga, yang selalu baru setiap hari, yang tiada habis-habisnya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4
ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Bilang kepada kiri kananmu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita ke 1 Petrus 5 dikatakan begini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi, bagaimana caranya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Ayat selanjutnya di ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi bagaimana kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kembali kepada Filipi 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan Filipi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan bagaimana caranya? Adalah tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi, saya mau kasih tahu kepada Anda, ketika engkau berdoa, sesungguhnya engkau sedang merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sikapmu datang ke berdoa sama Tuhan. Sesungguhnya engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang mampu. Engkau mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi saya percaya Engkau yang mampu memberikan saya kemampuan. Saya mau datang ke hadirat-Mu. Saya berdoa dan mengatakan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi satu hal yang ku tahu dan ku percaya, bersamamu saya sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Alkitab mengatakan, ketika saudara berdoa, saudara mengingatkan Tuhan. Ketika saudara mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat akan janji-janjinya. Dan Dia pasti akan mengenapi semua janjinya di dalam hidupmu. Yang percaya boleh katakan amin. Dan saudara akan ditinggikan tepat pada waktunya. Jadi saudara tetap harus berdoa. Kalau saudara berdoa, saudara mengingatkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, ingatkanlah aku akan janjiku. Marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu. Wow, ini sangat spesial yang bisa Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Sebab kalau dalam perjanjian lama yang kita tahu, Dia akan berkata demikian. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong kamu. Telingaku tidak kurang mendengar untuk mendengar permohonanmu. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah dosamu. Haleluya. Jadi orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, mereka tidak punya akses untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan.
Mereka apalagi mengingatkan siapa mereka. Mereka nggak punya. Tetapi puji Tuhan, karena apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Yesaya pasal 43 ayat 25 tadi mengatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Haleluya. Jadi sekarang, pemisah antara saudara, saya dengan Tuhan, sudah nggak ada. Berita baik, kabar baik buat kita. Jadi kini, kita bisa dengan berani datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia. Haleluya. Kita bisa dengan berani datang, mengutarakan apa yang menjadi keinginan kita. Karena kini kita sudah menjadi anak-anak yang Dia kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Anda diberkati, katakan di kiri kananmu, kita tetap harus berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji syukur Tuhan, di pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami, Engkau yang mengajar kepada kami, bahwa kini kami sudah menjadi anak yang Engkau kasihi. Dan kini sudah tidak ada lagi pembatas antara Engkau dan kami. Sehingga kini kami bisa dengan berani datang ke hadirat-Mu, menghadap kepadamu, sujud menyembah di hadapan-Mu. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biar setiap kita benar-benar menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita pada saat pagi hari ini untuk menerima bagian yang terbaik. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mendeklarasikan kemenangan kita, bahwa Dia telah menang atas dosa, Dia telah menang atas segala sesuatunya, dan Dia telah memberikan hidupnya untuk setiap kita, agar hidupmu dan hidupku bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu Saudara ada di rumah saat ini. Mari sama-sama dengan sikap hati yang benar, kita mau siapkan hati kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, katakan menyucikan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Engkau mempersiapkan hosti dan anggur, atau roti atau sirup yang ada di rumahmu. Kita mempersiapkan diri untuk bersama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri dan berdoa. Firman-Nya yang mengatakan barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang tidak ada penderitaan, hidup yang diberkati. So alive.
kita yang menyatu dengan tubuhnya, menyatu dengan darahnya, hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan disempurnakan. Kita angkat rotinya aja dulu. Dengan iman kita berkata, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak di atas kayu salib, engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penderitaan kami, semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilurmu, semua sakit penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari bersama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Yang kedua, darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua warisan, semua hak yang menjadi milik orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang menyatu dengan tubuhnya, menyatu dengan darahnya, ia tinggal di dalam-Mu, Kau ada di dalam dia. Kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa. Memohon, apapun yang menjadi permohonan-Mu, apapun yang menjadi permintaan-Mu, kami percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya. Saya akan mendoakan minyak ini. Kalau saudara punya, kita bisa berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Sesuai firman-Mu. Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan. Punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Dioleskan di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Bapa, kami sangat bersyukur dan mengucap berterima kasih kepadamu, di mana ibadah pagi siang hari ini telah selesai. Kami percaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Semua ini adalah berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang telah mengajar kepada kami, agar kami selalu bisa mengingatkan Engkau akan janji-Mu kepada kami. Kau akan memberkati setiap yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, di rumah atau di tempat di mana saja mereka berada, kami percaya Kau akan memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah, yang tiada habisnya, yang selalu baru setiap hari. Kau akan memberkati dan melindungi mereka, agar mereka selalu sehat, sebab kami percaya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Di tempat yang maha tinggi telah kami
buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab Engkau telah memerintahkan beribu-ribu malaikatmu untuk menjaga, melindungi kami semua. Sehingga kami akan selalu sehat sempurna, diberkati dengan umur panjang, berbahagia bersama keluarga kami. Dan kami juga berdoa khususnya buat bangsa negara kami, Indonesia, agar Engkau memberikan hikmat darimu kepada pimpinan-pimpinan bangsa negara Indonesia, dari pimpinan pusat sampai kepada pimpinan-pimpinan daerah di dalam menangani COVID-19. Agar semuanya mereka mendapatkan hikmat yang terbaik dari Engkau, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini bisa keluar daripada COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa khususnya para dokter, tim medis yang menjadi barisan terdepan dalam penanganan pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Engkau memberikan mereka kesehatan yang sempurna dari Engkau. Engkau memberikan kekuatan mereka agar mereka bisa merawat semua pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, agar Engkau menyembuhkan semua orang yang sakit, sehingga tidak ada lagi orang yang sakit COVID-19. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan, dokter di atas segala dokter. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kini kita angkat kedua tangan, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Anda semua di pagi hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita bagimu. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan karirmu. Shalom buat studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera buat kesehatan. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dengan saya, masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap kita yang percaya, kita diberkati, kita yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita dan Shalom.